Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait filsafat pendidikan. Nah, topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sebenarnya yang menjadi dasar filsafat pendidikan yang ada di Indonesia, kita terlebih dahulu mereview tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait sistem pendidikan nasional. Nah, karena kalau kita mau membahas tentang dasar filsafat pendidikan, kita tentu harus paham dulu sebenarnya pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional di Indonesia tujuannya itu apa? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, konsep pendidikan ini kita bisa menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana. Yang kedua, tujuannya adalah agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, untuk apa peserta didik mengembangkan potensi dirinya? Yaitu untuk bisa bermanfaat bagi dirinya secara pribadi, untuk masyarakatnya, dan juga untuk bangsa dan negaranya. Nah, jika kita melihat lebih detail lagi, sebenarnya untuk bisa menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, ternyata seorang peserta didik harus mampu mengembangkan potensi dirinya secara utuh, secara komprehensif. Nah, di sini kita lihat bukan hanya terkait intelektual saja, tetapi juga terkait kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan untuk mengendalikan diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Nah, itu konsep pendidikan. Bagaimana dengan konsep pendidikan nasional? Ternyata konsep pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Jadi, jika kita menelaah definisi pendidikan nasional ini, yang pertama, pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, akar dari nilai-nilai pada pendidikan nasional itu ada tiga. Yang pertama nilai-nilai agama, yang kedua nilai kebudayaan Indonesia, dan yang ketiga juga nilai-nilai yang dapat membantu peserta didik untuk bisa tanggap terhadap perubahan zaman. Selanjutnya adalah konsep atau definisi sistem pendidikan nasional. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah kata sistem. Kalau sistem berarti terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan satu sama lain sehingga mampu mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini, sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, komponen-komponen pendidikan di Indonesia itu ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional? Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa dasar dari pendidikan nasional itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana dengan
Tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini kata kuncinya ya, berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dengan berkembangnya potensi peserta didik, dengan memiliki akhlak yang mulia, memiliki ilmu, memiliki kreativitas, memiliki kemandirian, maka peserta didik akan bisa menjadi individu yang bermanfaat, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa, serta negaranya. Kita mengetahui bahwa pelaksanaan pendidikan di suatu negara itu tentu harus bersesuaian dengan ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Jadi, kalau kita melihat ya, misalnya sistem pendidikan yang ada di negara-negara komunis, misalnya Vietnam, tentu berbeda dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila yang menjiwai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh warga negaranya. Jadi semua sistem-sistem yang ada, semua aturan-aturan yang ada di Indonesia itu didasarkan dan dijiwai oleh Pancasila. Begitu juga dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional tentu didasarkan oleh Pancasila. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait Pancasila, di sini sudah ditampilkan prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 19 Undang-Undang Nomor 20 ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif. Nah, karena tidak diskriminatif, maka pendidikan di Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua, diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, jadi tujuan dari pendidikan ini, oke, ini harusnya ke depan ya. Oke. Nah, sistem pendidikan nasional menginginkan peserta didik membudayakan kegiatan belajar dan bisa menjadi pembelajar yang aktif, lifelong learning, mampu belajar sepanjang hayat, seperti itu. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima, diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jadi, pelaksanaan pendidikan di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi seluruh komponen masyarakat itu turut bertanggung jawab dan memiliki perannya masing-masing dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut ke peranan Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh aturan-aturan, jadi sebagai dasar negara berarti Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila yang menjadi dasar pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, lalu menjiwai pembuatan aturan-aturan yang berasal dari bukan berasal ya, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga aturan-aturan yang ada sekarang itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya, Pancasila itu terdiri atas 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini juga yang menjadi pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa Indonesia artinya perilaku bangsa Indonesia, perilaku warga negara Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika kita membahas terkait filsafat, ada 3 landasan utama. Yang pertama adalah landasan ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat dilihat dari ketiga aspek ini, yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Nah, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa, what is it? Epistemologi menjawab tentang pertanyaan how can we know about something? Bagaimana cara kita memperoleh suatu pengetahuan? Sedangkan aksiologi menjawab pertanyaan tentang what is the value? Nilai apa yang dimiliki oleh pengetahuan tersebut. Nah, terkait dengan aspek ontologis dari Pancasila, menurut Noto Negoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek yang menjadi pokok tujuan dari Pancasila ini. Nah, apa yang dikategorikan sebagai manusia berdasarkan pandangan filsafat Pancasila? Jadi, hakikat manusia menurut pandangan filsafat Pancasila adalah manusia itu adalah individu yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hakikat manusia menurut pandangan filsafat Pancasila itu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dipandang sebagai makhluk individu, dan juga dipandang sebagai makhluk sosial. Dan manusia ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui kelima silanya, melalui penjabaran dari kelima silanya. Seperti itu. Lalu aspek epistemologis. Pancasila berasal dari mana? Berdasarkan sejarah ya, ketika kita melihat sejarah dibentuknya Pancasila oleh Founding Fathers, itu adalah pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia, utamanya oleh Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta. Pada saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Nah, Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila. Nah, Pancasila ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari mana sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila ini? Jawabannya adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi memang Founding Fathers menggali nilai-nilai luhur yang ada, yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang sudah diwariskan turun-temurun oleh bangsa Indonesia sendiri. Proses pembentukan Pancasila, kelima silanya ini tentu saja sistematis ya, sehingga sila-sila Pancasila satu sama lain itu tidak bertentangan satu sama lain. Jadi memiliki susunan yang logis dan bersifat hierarkis piramidal. Hierarkis piramidal artinya sila 1 menjiwai sila 2, lalu sila 2 menjiwai sila 3, sila 3 menjiwai sila 4, sila 4 menjiwai sila 5. Jadi bersifat hierarkis dan saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing sila memiliki fungsinya masing-masing, tetapi kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun masing-masing sila memiliki fungsinya, tetapi mereka, kelima sila ini adalah satu kesatuan. Oke, nah, selanjutnya dari aspek aksiologis. Nah, terkait dengan nilai, Pancasila sebagai suatu falsafah memiliki nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia berkehendak untuk membudayakan nilai-nilai ini, untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya agar nilai-nilai Pancasila ini dapat dibudayakan? Jawabannya adalah melalui pendidikan. Nah, seperti itu. Mengapa kita membutuhkan pendidikan? Karena pendidikan merupakan suatu sistem, suatu wadah yang kita manfaatkan untuk mengajarkan nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh suatu masyarakat agar bisa dipahami, diterima, dan diamalkan oleh generasi selanjutnya. Karena masyarakat Indonesia ingin agar generasi selanjutnya dapat mewarisi nilai-nilai Pancasila, maka pendidikan nasional atau sistem pendidikan nasional itu didasarkan dengan filsafat Pancasila. Seperti itu. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia itu tidak bertentangan dengan dasar negara. Jadi, jawaban atas pertanyaan apa sebenarnya dasar filsafat pendidikan di Indonesia, jawabannya adalah Pancasila. Karena melalui pendidikan, maka nilai-nilai Pancasila itu dapat diajarkan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dapat diwujudkan, sehingga dapat membantu untuk mewujudkan atau mencapai tujuan pendidikan nasional. Oke, demikian untuk pembahasan terkait dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dituliskan
tuliskan di kolom komentar, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait teori-teori pendidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.